Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama One Piece Fans Club Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu episode menarik dari One Piece yang fenomenal belakangan ini, yaitu One Piece Fan Letter ya. Di IMDb kalau nggak salah ratingnya tinggi banget loh, Mas. Iya sih, mungkin ya. Aku nggak ngecek itu sih, cuman aku juga paham kenapa banyak orang yang ngomongin ini. Karena One Piece Fan Letter ini memang basically fan letter untuk para fans sih. Jadi judulnya bermakna ganda ya. Ini tuh settingnya masih di dunia One Piece. Ini tuh mengisi sudut pandang para NPC yang ketika Luffy berlayar kembali di Sabaody Archipelago setelah time skip. Nah itu ada beberapa karakter NPC, ada dari rakyat biasa, ada dari marine, angkatan laut yang mengiringi perjalanan mereka. Nah itu menarik banget sih, makanya kenapa kita bahas kali ini. Oke, langsung aja Mas Udo, silahkan. Kalau aku sih apa ya, aku suka banget ini sudut pandangnya dari kayak katamu tadi kan, dari orang-orang yang di luar topi jerami, bukan bajak laut bahkan ya, yang benar-benar kayak yang aku suka itu detailnya itu kita nggak tahu nama karakter-karakter ini. Jadi kayak benar-benar kerasa NPC-nya gitu loh. Kerasa kalau ini orang-orang random di dunianya One Piece ya. Kita nggak tahu nama karakter-karakter ini dan kita jarang banget dikasih lihat wajahnya topi jerami. Terutama Luffy jarang banget kelihatan wajahnya. Detailnya katanya itu dari novel nggak sih? Iya, novel One Piece Straw Hat Stories kalau nggak salah judulnya. Oh. Jadi itu novel di One Piece Magazine, aku lupa One Piece Magazine nomor berapa. Yang basically sama premisnya, nyeritain tentang topi jerami dari sudut pandang karakter lain, karakter random. Yang aku suka, aku belum baca novelnya, cuman aku tahu garis besarnya tuh kayak dia itu nyeritain ada beberapa chapter dari sudut pandang fansnya Nami, dari sudut pandang fansnya Zoro. Jadi per karakter tuh ada chapternya masing-masing, tapi di sini tuh dijadiin satu one shot yang megah, yang epic gitu. Nyatuinnya itu loh. Kalaupun ini nggak diambil dari novel pun ya tetap aja menarik ya. Jadi premis dasarnya itu kan kenapa judul fan letter tuh bisa bermakna ganda itu kan karena emang fokus utama dari cerita ini adalah salah satu gadis yang anak kecil yang sebagaimana kalian lihat di slideshow, dia pengen ngasih surat ke Nami. Dia tuh ngefans sama Nami karena dia ngerasa Nami tuh empowering. Jadi ini cukup feminis sekali ya sebenarnya temanya lah. Empowering tuh sebagai wanita yang tidak punya kekuatan apa-apa, dikelilingi oleh orang-orang dengan kekuatan, tapi dia tetap bisa ikut berlayar menjadi bagian daripada bajak laut topi jerami yang pada saat itu emang raksasa sekali ya. Nah dia tuh merasa kalau aku tuh bisa kayak gitu karena aku juga gak punya apa-apa, makanya dia pengen ngasih surat itu ke Nami. Nah buat sudut pandang cerita seperti itu. Nah buat kita fan letter nih ya memang ini tuh ngelihat sudut pandang lain dari One Piece tuh menarik gitu. Dan aku suka banget cocok loginya si cewek ini, kita nggak tahu namanya. Dia tuh ngecocok logiin pesan 3D 2Y dan somehow nyambung. Itu humoris banget sih. Humornya dapet banget sih aku. Iya karena dia kan mengidolakan Nami ya. Jadi dia berusaha mengikuti pola pikirnya Nami gitu. Ya itu kayak gambaran fans di dunia nyata juga kan. Kita suka banget cocok logiin nomor judul chapter, nomor banyak tanggal, banyak hal kayak yang barusan kayak Loki. Itu dicocok logiin kayak ya sama kayak itu. Emang kayak gambaran fans di dunia nyata itu ya yang ada di One Piece Fan Letter itu kebanyakan. Nah makanya dan apa ya yang membuat ini spesial tuh sebenarnya memang itunya sih bagaimana treatment para fans. Jadi orang-orang yang ada di sini itu adalah ada tiga
ada 3 sudut pandang utama kan dari Mm-mm. gadis itu, dari angkatan laut ada 2 orang. Satunya fansnya Chopper, aneh banget sih itu. Lucu Satunya banget ya. fansnya satunya orang yang pernah Ngelihat melihat Luffy sebagai ngeliat Luffy. di Marineford ya. Di Marineford dia terlibat dalam perang, dan kita diperlihatkan sebagai seberapa daya rusak perang itu dari sudut pandang Kroco gitu loh. Nah di situ dia mengidolakan Luffy walaupun dia marinir ya, walaupun dia angkatan laut. Nah ada tiga sudut. Ada juga yang dari Brook sih, tapi yang kelihatan kuat emang 2 ini sih, yang mengidolakan Luffy sama yang mengidolakan Nami ini. Nah bagaimana sih para fans itu bersikap gitu. Nah itu yang buatku merasa teresonansi gitu sama banyak hal dalam One Piece Fan Letter ini gitu. Dan yang paling bikin aku merinding itu impact-nya Marineford ke karakter ini, dan aku yakin teman-teman fans di dunia nyata banyak banget yang ngerasain hal serupa yang dialamin kayak angkatan laut ini. Kayak perjuangan Luffy sebagai saudara yang kayak gitu-gitu ya Mas ya. Ada banyak layernya kok. Ada yang soal saudara, ada yang soal apa ya, tidak menyerah dan lain sebagainya, bangkit dari kejatuhan dan lain sebagainya. Itu tuh menarik banget sih. Dan sebagaimana tema One Piece yang cukup psikologikal, itu tuh juga membahas hal-hal soal gelapnya sisi diri manusia gitu loh. Itu yang bahwa kamu tuh kadang-kadang kamu tuh emang sekelam itu, kadang-kadang tuh kamu sedepresi itu. Tapi tuh kamu, kalau kamu nemu cahaya untuk aduh ini ngomongnya kayak daki ya, tapi udahlah ya. Kalau kamu nemu cahaya untuk bergantung, harapan ya, kamu akan bisa bangkit lagi, harapan. Nah, dan itu bisa banyak hal gitu loh. Makanya ada yang, kalau ngomongin dunia nyata lah, ada yang Oshi, ada yang punya aku bertahan hidup karena baca One Piece, kan ada yang seperti itu kan. Ada banyak yang banget. karena idol yang ku sayangi gitu. Ada yang seperti itu. Terus untuk tingkat lanjutnya mungkin karena agama, atau mungkin karena tujuan, seperti itu loh. Nah di sini disimbolkan oleh Nami dan Luffy dari 2 karakter itu. Itu kan menyenangkan yang ngelihat paralel seperti itu yang disederhanakan dalam sebuah cerita, tapi kita bisa nariknya ke banyak hal itu. Aku seneng banget soal itunya sih. Ada dari sudut pandang fansnya juga banyak kan, kayak sudut pandang fansnya Zoro juga ada, walaupun kecil ya, minor. Fansnya Frankie juga ada. Nah, ada semua minor sih. Banget. Yang nggak ada itu Robin Mas kayaknya. Robinnya keluar tapi. Iya, Robinnya keluar, cuman nggak ada fansnya Robin sama fansnya Sanji kayaknya. Sanjinya keluar. Iya. Tapi lucu banget tuh waktu power scaling. Emang humornya dapet juga ini, aku yang suka tuh. Jadi kayak kita awesome dapat, kayak kita kagumnya iya, sedihnya iya. Aku jujur karena ngena banget ya yang si karakter angkatan lautnya ngena banget ya aku, jadi aku kayak agak-agak beresonansi kalau istilahmu tadi ya sama karakter ini. Apalagi yang aku suka dari ini juga gaya animasinya yang fluid ya Mas ya, halus banget itu. Walaupun mungkin nggak banyak orang yang suka, tapi aku suka banget gaya gambar yang dipakai oleh tim One Piece Fan Letter di sini. Sama ini penggambaran puzzle yang dipasang sedikit demi sedikit itu juga simbolisnya itu kena banget aku. Ingat nggak Mas yang bagian yang ada puzzle-nya itu? Aku sejujurnya aja ya, aku tidak seperti biasa, aku tuh kan nggak yang memperhatikan segitunya ya. Iya. Jadi kalau soal-soal itu aku nggak begitu ngeh sih, kalau nggak di poin orang lain biasanya ya. Tapi yang bagian itu kan sebenarnya agak obvious ya. Jadi yang bersangkutan tuh, aku lupa nama. Masanya cewek ini nggak ada namanya, aku bingung nyebutinnya. Jadi cewek kecil ini kan kayak karena dia pinter, pengen kayak Nami gitu. Tiap dia kepikir sesuatu tuh kayak ada kepingan puzzle digabung. Tiap
Jadi kayak kita dikasih kepingan-kepingan puzzle dari berbagai sudut pandang buat ke ujung cerita. Itu yang aku suka dari sini. Overall emang apa ya, ibaratnya kayak surat cinta dari fans untuk fans, kayak gitu loh. Dari fans di dunia One Piece untuk fans di dunia nyata. Kayaknya judulnya kan seperti kita bilang di atas tadi kan bermakna ganda kan. Duh, apalagi yang menarik? kayaknya sih apa ya? Kalau aku sejujurnya aku nggak nangkep hal-hal yang pastinya ada ya, hal-hal detil-detil seperti itu tahu nggak gitu nangkep. Cuman aku nangkepnya memang apa ya, makna-makna implisitnya itulah aku yang benar-benar dapat gitu. Cuman soal cocok loginya ininya tuh aku rasa kamu lebih nangkep sih, karena kan kamu ensiklopedia. Jadi kayak sebenarnya aku yakin sih teman-teman yang suka baca One Piece, suka nonton One Piece tuh tiap nonton tuh kayak kamu tahu meme yang nunjuk sambil pegang minuman itu. Wah, aku tahu itu tuh. Itu banyak banget momennya. Dan ini tuh apa ya? Ini tuh kalau kamu nggak nonton One Piece lama gitu, aku kan nontonnya kebetulan sama istriku ya. Dia udah lama banget kan nonton One Piece. Terakhir nonton tuh memang terakhir baca itu memang pas es mati. Jadi pas dia nonton dia bisa dapet gitu loh, dapet apa namanya dalamnya dapet, bagusnya dapet gitu. Nah emang ini buat orang yang udah lama nggak nonton One Piece kemudian nonton ini mungkin malah jadi pengen nonton ulang gitu atau ngelanjutin gitu. Itu yang menariknya itu. Ya mungkin tuh juga salah satu tujuan utamanya ya, narik fans yang udah lama nggak. Mungkin. Nah, sepertinya kan sekarang banyak proyek One Piece didesain untuk hal seperti itu kan, karena One Piece live action juga sukses banget. Kemudian proyek ada The One Piece, kemudian proyek peremajaan arc One Piece yang dari Toei mereka ambil break panjang dan meremajakan arc lama gitu. Itu menurutku adalah karena aku yakin banyak orang yang berhenti nonton setelah time skip, karena Fishman setelah itu kan emang draggy ya animenya ya. Draggy banget, makanya mungkin proyek-proyek ini termasuk untuk menarik orang yang udah lama nggak nonton One Piece, dalam hal ini nonton ya, agar nonton lagi. Ini loh One Piece yang baru, ini loh One Piece yang enak ditonton gitu. Atau pembaca komik seperti aku yang memang nggak nonton animenya jadi mau nonton lagi. Tapi aku rasa seperti itu sih. Tapi memang One Piece Fan Letter ini proyek yang kita nggak sangka bakal dapat, dan ketika dapat kita kayak merayakan bersama-sama. Ini bagus banget loh kayak gitu, semuanya orang bilang gitu. Jadi semoga kedepannya gimana? Aku expect bakal ada hal-hal seperti ini sih secara berkala. Karena belum lama gitu. Ini kan kita dapat Ryuma. Kita dapat apa ya? Ryuma kan. Nah, pasti nanti akan ada lagi hal seperti ini. Mungkin interval 2 bulan, 3 bulan sekali gitu dalam satu musim ada satu proyek seperti ini. Mungkin aja seperti itu. Berharapnya sih ya. Contoh kayak misalnya One Piece Novel Ace itu belum ada animasinya. Atau Law, One Piece Novel Law itu kan juga ada. Jadi berharapnya nanti kedepannya spin-off yang dari One Piece atau cerita-cerita yang ditulis oleh novelis-novelisnya Shueisha yang berkaitan sama One Piece dianimasikan juga. Berharapnya sih gitu ya. Amin. Moga-moga bisa. Mungkin itu dulu kali ya Mas ya. Mungkin itu dulu sih bahasan kita soal One Piece Fan Letter, karena emang itu cuma luapan perasaan aja sih, kita nggak ada teori macam-macam dan lain sebagainya. Ya, emang nggak ada. Terima kasih udah nonton ya teman-teman, nonton nemenin kita ngobrolin One Piece Fan Letter yang menggugah jiwa. Emang kayak novel-novelnya Habibur Rahman El-Shirazi. Tidak begitu. Emang bikin merinding sih ini One Piece Fan Letter nih, soalnya benar-benar dari fans. Bikin merinding sih. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe yang belum subscribe dan follow medsos OPFCI dan medsos kami. Ada banyak info-info menarik soal One Piece dan komik-komik lain di medsos kami dan medsos OPFCI. Thank you, sampai ketemu di konten One Piece Senin depan. Thank you.